Hai, kami dari kelompok satu. Jangan lupa kasih like-nya dan juga komen dan juga subscribe channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum Pak, maaf telepon pagi-pagi buta begini. Waalaikumsalam Mbak, nggak apa-apa. Kenapa emang Mbak? Iya Pak, saya mau nanya aja, kira-kira untuk gaji saya bulan ini aman gak ya Pak? Aman kok Mbak. Insya Allah saya usahain. Intinya, Mbak nggak usah pusing mikirin gaji Mbak aman atau enggak. Karena saya akan usaha sebaik mungkin untuk bayar tepat waktu dengan jumlah yang sesuai. Jadi, Mbak tetap fokus kerja aja ya. Tetap senyum, ramah ke pelanggan. Begitu ya Pak. Baik deh Pak, terima kasih atas jawabannya ya Pak. Sama-sama Mbak. Semangat terus ya kerjanya. Baik Pak, kalau begitu saya izin tutup teleponnya ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Ella pakai acara ketemu Revi segala lagi. Malah muka gue lagi kayak gini. Gue harus pura-pura senyum nih depan dia nih. Biasanya Dimas ngajak ngobrol nih. Tumben dia diem aja. Apa lagi ada masalah ya? Gue tanya aja kali ya. Tapi si Dimas kan suka diem aja kalau ada masalah. Tuh kan, udah gue tanya malah geleng-geleng aja. Kebiasaan banget sih nih anak. Gue ajakin Mirza sama Pram ngobrol deh nanti di kampus. Semoga aja nih anak kagak mikir yang aneh-aneh. Soalnya gue gak bisa banget nih muka gue sok-sokan fake kalau lagi ada masalah. Atau gue cerita aja kali ya ke dia. Siapa tahu dia bisa bantuin gue. Diem aja lu, Dim. Lagi kenapa? Iya nih Mir, gue lagi bingung banget. Bentar lagi kan karyawan gue gajian ya, tapi kayak gak ada gitu loh duitnya. Belakangan matcha latte gue lagi dikit banget yang beli, jadinya duitnya kayak kurang banget buat bayar karyawan kayak mereka ini. Tadi pagi aja mbak kasirnya nelfon gue, dia bilang kayak, Pak bulan ini gajian aman apa enggak? Terus gue bilang ya aman-aman aja sih mbak gitu. Padahal jujur aja duitnya sebenarnya nggak ada. Terus di jalan pas gue lagi di busway gitu gue sempet lihat di HP gue banyak kayak layanan-layanan pinjaman online gitu kan. Cuman banyak banget, terus gue lihat ada yang syariah, ada yang konvensional. Jadinya gue bingung mau milih yang mana, soalnya yang bagus juga gue nggak tahu cara nentuin yang bagusnya gimana kan.
Nah kalau lo ngomongin pinjaman online, gue ada rekomendasi Dim. Jadi biasanya tuh gue pakai aplikasi Ada Kami, karena aplikasi itu tuh prosesnya cepet. Mungkin lo bisa coba. Emang iya, coba deh, gue coba deh. Ya gue, kalau Ada Kami bukannya konvensional ya? Kalau konvensional tuh harusnya riba nggak sih? Iya bener kata Pram, gue juga udah nyobain dua-duanya, syariah sama konvensional. Seriusan Rep? Emang kayak gimana Rep testimoninya? Ya gitu lah, versi Mirza aja yang jelasin. Nanti baru kita bandingin antara konvensional dan syariah. Kok gua? Ya udah deh. Jadi nih Dim, kalau konvensional itu dia tuh simple banget Dim. Karena yang pertama tuh dia tuh cepet banget cairnya, kayak cuma 1 sampai 2 hari aja. Terus juga bunganya tuh jelas. Misalnya lu dapat bunga 1,5% per bulan. Jadi ya udah seterusnya tuh bakal gitu terus 1,5%. Jadi dia nggak bakal nambah. Nah terus juga pinjamannya itu bisa sampai 500 juta limitnya. Jadi kalau lu misalnya mau minjem untuk biar apa untuk jumlah yang banyak, lu juga bisa mungkin coba di situ Dim. Tapi ya kalau untuk konvensional ya, tapi kan kita tuh anak UIN gitu loh. Sebagai anak UIN yang baik harusnya kan kita nggak pakai yang konvensional gitu dong. Ya deh, siang kali agamis. Ya sorry ya, gimana ya? Soalnya kalau di syariah ya, di syariah sendiri itu kita bisa lebih, pertama sistemnya itu jelas, kita bagi hasil. Lalu yang kedua tuh adil. Lalu selanjutnya tuh selain adil tuh kita juga lebih, kalau misalnya usahanya tuh rugi atau gimana, itu kita tidak dibebankan karena kita kan sistemnya bagi hasil. Lalu yang terakhir itu jelas keuangannya, tidak haram. Jadi jelas halal, tidak digunakan untuk mungkin kegiatan-kegiatan yang haram seperti judi atau mungkin usaha miras atau sebagainya gitu. Nah bener tuh kata Pram Dim. Nih dari pengalaman yang pernah gue alami ya, di konven tuh emang gampang gitu cairnya uangnya. Tapi pas usaha gue lagi kena kendala, terus bunganya tuh bikin pusing, jadi kayak nambah mulu. Nah sedangkan kalau di syariah tuh dia tuh lebih ringan gitu loh prosesnya, tapi yang minusnya itu ya prosesnya emang lama dan lebih detail juga. Misalnya kalau lu butuh cepet duitnya nih, besarannya lu jangan pakai syariah sih. Jadi gimana dong? Orang gue butuhnya cepet-cepet, tapi masa bunganya gede banget? Duit gue kagak ada, bayarnya gimana kalau bunganya gede banget? Oke nih Dim, gue kasih contoh nyatanya. Jadi misalnya lu butuh 50 juta nih minjem. Nah kalau di konvensional itu bunganya itu misalnya lu dapat 18% per tahun. Nah jadi lu nanti ngitung itu caranya jadi 50 juta lu kaliin itu 18%. Berapa dah tuh kira-kira? Jadinya ya paling 59 juta nggak sih Mir? Nah berarti kalau misalnya gitu berarti lu harus balikin misalnya 59 juta. Nah tapi dari 59 itu lu bisa nego kalau lu punya anggunan. Nah sedangkan kalau di syariah itu Dim, sistemnya itu bagi hasil. Misalnya lu dapat 15% nih per tahun. Nah tapi kalau bagi hasil itu kalau lu lagi untung aja, kalau enggak ya berarti nggak usah. Oke, berarti lebih menguntungkan yang syariah ya daripada yang konvensional ya. Karena kalau syariah tadi kan kita bayarnya saat untung saja. Kalau misalnya lagi rugi berarti kita nggak bayar. Nah berarti benar tuh kalau misalnya bank atau pinjaman konvensional itu lebih merugikan dibandingkan yang syariah kan dong, karena dia kan lebih membebani kan. Nih Dim, gue kasih contoh nyata nih ya tentang pengalaman gue waktu gue pakai syariah tuh. Pas usaha gue lagi di bawah-bawahnya, mereka tuh ngasih keringanan. Nah kalau konvensional dia tetap harus bayar full plus ada bunganya. Ini gue sambil catat ya Rep. Jadi kalau syariah itu pas usahanya lesu tuh mereka kayak ngasih keringanan ya. Yeah. Terus kalau kayak konvensional itu ya walaupun kita lagi susah-susah ya mereka nggak peduli gitu, tetap ada bunganya. Jadi kalau yang dari gue catat dari kepada ngomong nih, kalau yang pertama itu kalau misalkan gue lagi butuhnya super cepet nih, duitnya harus butuh duit hari ini juga ya, gue pakainya pinjamannya yang konvensional. Terus kalau gue lagi butuhnya duitnya ya ntar aja lah, ya gue pakainya syariah karena kan emang dia verifikasinya lebih susah ya, lambat ya. Tapi ya kan seenggaknya dia maksudnya bunganya nggak yang ngebelenggu kayak yang di konven lah. Kalau konven kan gue lagi nggak ada duit, tetap aja gue bayarnya tetap penuh bunganya. Sementara kalau yang syariah ada keringanan. Oke. Oh ya, ada tambahan satu lagi nih. Kalau di syariah itu biasanya tuh ada audit berkala oleh Dewan Pengawas Syariah. Nah itu biasanya kan untuk melihat transparansinya. Dan juga ada satu lagi yang penting nih,
kita juga perlu memastikan bahwa platform yang perlu pakai itu terdaftar oleh OJK. Nah, karena penting banget itu. Nah benar itu, gue setuju sama Pram. Jadi pastiin yang lu pakai nanti platformnya nggak abal-abal ya. Nah terus juga pastiin juga pas lu pakai itu sesuai kebutuhan aja pinjamnya, jadi jangan terlalu over. Soalnya kan udah terlalu banyak kayak kasus kredit macet gitu kan. Iya benar. Nah betul tuh yang kayak Mirza bilang, nanti gue kasih deh list platform dari konvensional sama syariah. Nanti dikirim ya, apa? Live ke grup, oke? Ntar gue kirim ya. Oke. Jadi gimana dia kemarin? Belum, akhirnya kita kemarin ngirim ke grup, cuman gue kayak masih bingung gitu. Kemarin kita juga kurang banget tuh pembahasannya tuh, jadi gue masih bingung banget memilih yang syariah apa yang konvensional. Terus yang konvensional kan banyak banget, syariah juga si Rafiki ngirimnya cuma alami doang kan. Cuman gue bingung alami tuh bagus apa enggak, soalnya kan kemarin juga syariah ada beberapa kelemahan gitu kan. Gimana kalau kita nanya ke yang lebih tahu aja? Ada ya? Ada. Ada dong. Ayo kita Ya, tanya. kita tanya ya. 2 hours later. Oke, itu adalah salah satu ini ya, apa namanya, lembaga crowdfunding. Jadi ada equity crowdfunding, ada security crowdfunding. Itu dua hal yang berbeda gitu. Nah, kalau yang untuk peer to peer itu adalah equity crowdfunding gitu. Jadi berbeda ya. Nah, kenapa disebut equity crowdfunding? Karena memang dia namanya juga crowdfunding, itu lembaga pengumpul modal. Ya, jadi crowdfunding pengumpul, equity-nya adalah modal, jadi pengumpul modal, itu yang pertama, gitu. Nah, di dalam equity crowdfunding itu salah satu skemanya adalah peer to peer. Nah, disebut dengan peer to peer gitu ya, karena memang mereka memfasilitasi secara langsung, pembiayaan langsung gitu ya, antara investor dengan si pelaku UMKM-nya, gitu. Nah, di situ tugasnya si fintech ngapain Bu, gitu ya? Mereka memfasilitasi. Gitu, mereka jadi lembaga perantara yang mempertemukan dua pihak ini. Jadi mereka mempertemukan nih antara si UMKM dan si ininya sama si investor gitu. Nah, itu beda ini ya, beda. Nah, investor ini dia bisa bisa langsung masuk ke pendanaan si ini dengan berbagai macam mekanisme, skema gitu ya, akad dan macam-macam gitu ya, tergantung peruntukannya. Kalau mau lebih jelas, kalian bisa buka pada salah satu perusahaan fintech gitu ya, bentuk peer to peer-nya banyak sih gitu ya. Misalnya ada yang cuma buka usaha warung, ada yang usaha perikanan, peternakan gitu ya, dan sampai usaha besar pun juga ada gitu. Nah, enaknya tuh apa gitu? Karena mereka bertemu langsung gitu ya. Artinya si investor sama si ini itu bisa saling mengawasi gitu ya, dan keuntungan yang didapat oleh si investor jauh lebih besar. Cuma risikonya itu siap menanggung risiko yang besar pula gitu. Jadi memang ada beberapa yang menggunakan skema profit and loss sharing itu ada gitu, karena namanya juga pembiayaan langsung ya gitu. Jadi benar-benar harus siap menerima risiko. Nah, kalau bagi perusahaan besar malah beberapa di antaranya udah bisa masuk kepada pinjaman modal ventura gitu, karena kan investor ini artinya nolongin perusahaan-perusahaan yang sakit gitu kan. Nah, kalau ini sebenarnya dia nggak sakit sih, tapi dia butuh modal. Ya mungkin ada juga yang sakit terus butuh suntikan modal. Nah itu. Nah, kenapa itu jadi alternatif pembiayaan dibandingkan bank atau yang lainnya? Karena bagi pelaku UMKM yang unbankable gitu ya, itu mudah bagi mereka untuk mendapatkan sumber permodalan. Itu yang pertama gitu. Terus pengawasannya itu tidak di bawah saya nggak tahu sekarang, kayaknya udah di bawah OJK di bank dan lembaga keuangan lainnya, di situ ada. Terus si fintech ini dapat untungnya dari mana Bu gitu kan, dia ngapain kan, masa cuma perantara doang tapi nggak dapat, dia dapat porsi juga, dia dapat porsi profit gitu ya dari si UMKM, karena dia yang menyediakan platformnya, dia yang menginfokan ke para investor ini loh ininya gitu loh, segala macam informasi gitu. Dan fintech juga
harus bisa menyediakan informasi laporan kinerja dari si UMKM ini ke si investor gitu ya. Jadi tergantung fintechnya nih, ada yang udah detail, ada yang belum. Yang bagus tuh Alami, Amarta itu udah bagus ya. Jadi sama kayak perusahaan publik lah ya gitu ya, jadi harus melaporkan kan secara detail ininya secara detail kinerja pelaku UMKM yang sudah diberi bantuan tadi gitu. Itu kan memang crowdfunding ini kan memang tempat pengumpulan modal kan yang tadi saya bilang. Tapi kan memang mereka punya banyak skema ya. Jadi mereka punya banyak sumber ininya lah, skemanya banyak lah, nggak hanya peer to peer gitu. Tapi yang lainnya juga ada. Nah, lendingnya itu di dalam lending, dari peer to peer lending itu sebenarnya itu adalah lendingnya gitu. Cuma kalau yang lending itu kan uangnya jadi kalau yang lending itu dari si pemilik modal, dari si fintechnya baru ke UMKM. Kalau ini enggak, langsung gitu. Itu bedanya di situ. Nah, jadi benar-benar peer to peer, berhadap-hadapan gitu. Nanti porsinya, jadi setorannya langsung ke si ininya. Jadi si fintech itu udah nyediain satu mungkin aplikasi atau apa gitu ya, yang virtual account atau apa untuk di ininya. Nanti dia nggak transfer ke fintechnya, tapi dia langsung masuk ke ini. Jadi nggak melewati si fintechnya. Jadi fintechnya itu cuma bagian dia menyebarluaskan informasi bahwa ini loh ada UMKM yang butuh, kita iniin ke para itu gitu. Itu bedanya di situ. Kalau yang syariah pasti pakai profit and loss sharing. Jadi memang resikonya tinggi banget ya. Gitu. Jadi biasanya akadnya mudharabah atau musyarakah. Gitu ya. Gitu. Kalau yang di konven ya nggak ada lah. Berarti risiko untuk si peer to peer lendingnya, untuk yang enggak, risikonya sih lebih banyak ditanggung si investor memang. Investor. Investor itu siap menanggung resiko yang akan, cuma dengan resiko yang tinggi itu profit yang didapat juga besar gitu. Jadi bagi orang yang berani berinvestasi langsung ya, namanya juga investasi langsung, karena mereka tujuannya adalah profit margin kan gitu. Jadi bukan cuma revenue sharing, beda ya profit. Jadi ada dua, kalau di bank syariah itu kan ada yang profit and loss sharing dengan revenue sharing. Kalau yang profit and loss sharing itu yang mudharabah sama musyarakah gitu. Kalau yang mudharabah itu ada mudharib, ada sohibul mal namanya, ada pemilik modal, ada pengelola modal. Nah itu kurang lebih tuh kayak gitu tuh yang di skema ini peer to peer ya, si pemilik modal, investor, pengelola modal UMKM-nya gitu. Terus kalau yang musyarakah itu pertemuan antara pemodal satu dengan pemodal yang lain untuk sama-sama bersirkah tuh berserikat, berkumpul bersama gitu ya untuk membiayai satu modal. Nah, karena biasanya itu tidak dibiayai oleh satu pemodal, banyak pemodal. Nah, itu ada beberapa yang menggunakan akad musyarakah gitu. Jadi nggak mudharabah semua, nggak musyarakah semua. Karena mungkin kalau yang besar gitu ya butuhnya sampai ratusan juta kan nggak mungkin satu orang. Tapi kan dia banyak pihak gitu. Nah, jadi mekanismenya ada akad, terus ada skemanya profit and loss sharing. Tapi kalau yang di konvensional bunga. Jadi lu dapat untung nggak dapat untung, si pelaku UMKM itu harus nyetor gitu. Padahal kan si pelaku UMKM ini kadang-kadang rugi ya. Kadang-kadang mungkin ya baru mulai bersaingan bisnis, mereka nggak selamanya untung gitu. Kadang-kadang mereka rugi gitu. Tapi kalau yang bank syariah, kalau dapat untung dibagi gitu ya. Tapi kalau nggak dapat untung ya udah terpaksa nggak dapat apa-apa gitu. Tapi kerugian kalau yang konvensional itu si investor ini nggak mau menanggung kerugian gitu, dia maunya untung doang gitu.
jadi revenue sharing. Tapi kalau yang syariah namanya juga profit and loss, profit dibagi gitu ya, profit di sharing, loss juga di sharing gitu. Lebih fair yang syariah sebenarnya. Gitu. Yang syariah lah lebih jelas ya, jadi nggak ada paksaan buat untung nggak untung bayar itu kan. Bu, saya kan belum untung Bu, tapi kok suruh bayar terus gitu kan. Nah itu, padahal saya aja minus Bu gitu kan. Nah itu, ntar kalian keteteran lagi gitu kan. Gitu. Terus ya udah lebih enak lah. Alami ya. Alami. Yang maksudnya udah going concern ya. Udah lumayan dia sustainable-nya udah terjaga 10 tahun terakhir lah. Nah, jadi artinya bisa ini. Jadi bagi pelaku UMKM yang unbankable, peer to peer solusinya. Di syariah tetap sih ada pengenaan denda juga untuk memberikan suatu punishment ya. Gitu. Cuma besarannya mungkin disepakati bersama kan. Jadi Kalau dari yang- awal sebelum akad dia Cuma kan kalau yang syariah, kalau yang konven kan dipatok nih, lu pokoknya untung nggak untung bayar denda sekian persen. Tapi kalau yang syariah sepakati ini, ya, oke gue bisa bayar tapi sekian persen dulu ya, gitu. Itu lebih fair, jadi lebih memudahkan ya, nggak memberatkan gitu. Itu sih, jadi lebih enak kan. Nah, coba aja login di salah satu gitu ya, pura-pura kerja jadi apa kek gitu kan, jadi investor boleh, jadi ini boleh ya, berperan yang satu jadi investor pura-pura gitu ya, karena kan modal sekecil apapun bisa. Boleh nggak Bu, 100.000? Boleh, ada. Maksudnya dia ada paket-paketnya gitu. Jadi nggak harus 1 juta, 10 juta gitu, enggak gitu. Jadi jadi investor pemula, tapi udah terjun langsung dan pengawasannya juga enak gitu. Karena kita ketemu langsung nih. Jadi kita tahu tempatnya di mana, usahanya apa, terus karyawannya berapa. Itu benar-benar terbuka. Gitu. Kalau di bank kan nggak terbuka kan, nggak tahu nih uang gue dipakai siapa ya. Nah kalau yang ini tahu nih, oh gue lagi buka usaha lele nih, gitu. Gue tahu tempatnya di mana, gue pengen datang ke sana gitu untuk ngawasin, gitu. Namanya juga peer to peer gitu. Dan itu boleh, emang boleh Bu ya, boleh lah. Orang dia ngasih modal kok, misal dilarang kan itu dikasih tahu lokasi usaha, bidang, tenaga kerja, itu benar-benar detail banget. Gitu. Kalau nggak detail kan orang nggak mau, nggak jelas nih usaha. Gitu ya. Dari mana? Gitu kan. Jadi maksudnya siapa sih yang mau ngasih modal pada usaha yang nggak jelas? Tempatnya di mana, pemiliknya siapa, karyawannya berapa, gitu kan. Terus dia usaha turunannya apa? Nah, itu harus sedetail-detailnya. Gitu. 2 hours later. Ih tadi wawancaranya sih buat ini keren banget cuy. kita langsung paham gitu apa itu bedanya peer yang syariah dan profesional. Iya. Terus tadi dia yang rekomendasiin Alami kayak yang waktu itu lu rekomendasiin kan. Kayaknya sih lu bakal mau pakai Alami sih, soalnya yang pertama syariah, cocok buat kita yang baru banget buka usaha ya kan. Terus yang kedua dia nggak ada bunganya. Dan yang ketiga, kalau misalkan kita nggak bisa bayar pun nanti dia kasih keringanan-keringanan. Jadi cocok banget nih buat kita yang pengen banget buka usaha tapi butuh modal secepatnya, bisa banget pakai P2P lending yang syariah. Contohnya kayak Alami.